Sekarang coba pindah ke soal yang nomor 52-nya. Tuh. Sekarang, nah kita coba nomor 52. Sekarang distribusi X, ya. Sekarang X berdistribusi normal 3,016. Tentukan X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3,33. Nah, saya akan menyampaikan prinsipnya, ya. Ketika soalnya tuh ini, kita akan ubah. Kita nggak punya tabel X, yang kita punya adalah tabel Z. Jadi kuncinya di sini, teman-teman. Kuncinya adalah ubah ini, ya, ubah ini ke dalam bentuk PZ. Ini yang untuk yang A, PZ lebih besar dari berapa, gitu, ya. Itu yang A. Yang B kita ubah PZ lebih besar dari berapa. Kata kuncinya di sana. Ingat bahwa Z itu adalah X diambil mu per sigma. Ya. Nah, 0,16 itu sigma apa sigma kuadrat? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Ya. Sigmanya 0,4. Ya. Jadi X dikurang mu per sigma. Sehingga berapa peluangnya nih? Untuk yang A, P, 0. X besar dari 3 akan sama dengan peluang Z lebih besar dari 3 kurang 3 dibagi 0,4. 0,4 ya, betul. 0,4. Bahwa peluang Z besar dari 3 kurang 3 dibagi 0,4, peluang Z besar dari 0. Oke? Nah, dapat berapa? Dapatnya 0,5. Iya enggak? Z-nya besar dari 0 itu 0,5. Z kurang dari 0 juga 0,5. Ya, Bapak. Oke, sekarang yang B. Yang B bisa cari sendiri nggak? Silakan teman-teman deh. Biar saya tidak... nanti kita bahas yang nomor D. B sama C bisa dihitung sendiri nggak? Bisa ya? Oke, silakan. Untuk latihan B dan C. Yang B berapa? 0,7734. Oke. Bisa ya? Kalau yang C? 0,3075, Pak. 0,3075. Dengan cara gimana? Dikurangkan ya? Ya, ya. Oke, jadi saya berpesan ya, nanti teman-teman simbol-simbol ini sangat bermakna. Kalau ngitung dengan R, ngitung dengan manual, kalau terdapat perbedaan, pastikan bahwa parameternya sama. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat, kalau di R, PX sebesar dari 3 itu berapa angkanya? Kalau kita menggunakan R, ya, kalau menggunakan R, maka ketika kita menghitung PX lebih besar dari 3, itu artinya 1 dikurang. 1 dikurang P norm, kemudian yang mau dicari adalah 3, parameternya 3. Nah, di sini permasalahannya, apakah yang kita tulis 0,16 atau 0,4? Kalau ini berarti variansnya 0,5. Kebetulan ini sama ya. Untuk 3 nggak ada case nggak. Sekarang untuk yang 3,3. 3,3. Teman-teman dapatnya berapa? Untuk yang B. 0,7734, Pak. 0,7734.
34. Beda kan ya? Iya enggak? Saya dapatnya segitu, Pak. Yang mana? Oh iya, 0,266. kebalik Pak. Kebalik. Jadi yang benar yang mana? Kurang, Pak. 0,22. Ya, yang benar 0, iya benar 0,2266. Yang betul 0,2266. Ya. Bukan 0,0303. Bukan, Pak. 0,2266, Pak. Oke, jadi ini untuk menegaskan bahwa di R, ya, saya di kelas sebelah harus ada yang saya koreksi. Di R betul bahwa parameter normalnya itu adalah mu sama STD. Standar deviasi, artinya harus diakarkan dari notasi buku Bain. Paham ya? Sekarang nomor C. Nomor C berapa? Nomor C itu saya akan ketikkan begini. P norm 3,1, parameter 3, dan standar deviasinya 0,4. Dikurangi P norm, kurung buka, 2,8, 3,0,4. Jadi harus standar deviasinya yang dimasukkan. Kalau kita menggunakan R. Hasilnya sama nggak? 0,2902. Sama, Pak. Sama. Bisa ya? Jadi kalau pakai tabel, 3,1-nya kita ubah dulu, 3,1 kurang 3 dibagi 0,4. Oke, sekarang nomor 52D. Find the persentil ke-98 dari X. Maksudnya apa tuh? Tentukan nilai X yang hasil peluangnya itu 0,98 gitu. Berapa X-nya? Itu soal nomor D. Kalau di sini cuma ngetikkan key norm kurung buka 0,98, 3,0,4. Oh, kurang ininya. Dapat 3,282. Ya, tapi kalau teman-teman ngitung gimana? Nggak pakai R. Ya, untuk yang D itu soalnya gini. Tentukan peluang. Ya, Bu, makasih, Bu. X kurang dari suatu nilai X persentil ke-98. Ya. Yang hasilnya luas di bawah kurvanya adalah 0,98 gitu. Itu X-nya berapa? Gimana cara ngitung ini nih? Oke. Baik. Caranya gimana? Caranya peluang X kurang dari X persentil tertentu yang dicari, yang hasil persentil ada 0,98, kita ubah ke peluang Z kurang dari XP dikurangi mu dibagi sigma adalah 0,98. Berarti Z kurang dari sama dengan yang mau kita cari dikurangi 3 dibagi 0,4. Gitu ya. Nah, ini posisinya ada di peluang berapa nih gitu loh. 0,98 kita konversi menjadi Z kurang dari berapa. Coba cari. Nilai yang 0,98 itu jatuhnya di mana? Di tabel berapa? 0,98. 2,06. 2,06. Kita coba cari. 2,06. 2,06. Kita mau mencari 0,98. 2,06.
Nah ini ya, antara 9808, 903, 97, 98. Mana yang mau diambil? Yang paling dekat adalah yang kalau ini kurang 0,002, kalau ini lebih 0,003. Ya. Oh iya, Pak. 2,05. 20, anggaplah 205 ya. Anggaplah 205. Dapat di sini 2,05. Ya udah, selesaikan. Berarti XP-nya adalah 2,05 kali 0,4 gitu ya. Ditambah 3. Berapa XP-nya? 3,82, Pak. 3,82. 3,82. Sama nggak dengan R tadi? Di R juga sama, 3,82. Tunggu dulu ya. Nanti habis ini baru saya. Oke, kasih ya. Bisa nggak? Itu persentil ya. Persentil. Maaf, Pak. Mau tanya Ya. tadi yang untuk rumus di R-nya gimana, Pak ya? Yang soal barusan. Pakai key. Pakai Oh, key. oke. Nah, kalau P itu kumulatif, kalau Q itu inverse, mencari nilai tertentu yang diketahui peluangnya. Balikan ya. Nah, jadi di R itu untuk distribusi ada 4 perintah. R, nama distribusinya. Kalau R itu untuk membangkitkan data. Oke, kita lihat ya. Ini sekaligus kalau teman-teman nanti tertarik ke jurusan komputasi, udah nggak bisa ya. Bisa, Pak. Kalau tertarik ke jurusan komputasi, ya akan bermainnya di sini. Oke, mana nih? Ya, untuk R, ya untuk R norm itu, ini berarti perintah membangkitkan data. R norm, membangkitkan perintah data untuk data berdistribusi normal. Ada berapa data? Ada 1000. Tadi rata-ratanya 3 dengan standar deviasinya 0,4. Nah, ini untuk soal bind kayak gini. Nah, ini datanya nih. Datanya tuh bisa bangkit gitu ya. Kalau mau tahu histogramnya, ya tinggal his di sini R norm, kemudian 1000 data, 3 0,4 gitu. Nah, ini bentuk histogramnya ya. Tapi kalau dia pakai P artinya peluang kumulatif. Berapa peluang kumulatif untuk tadi ya, soal tadi ya, untuk 3,3 gitu ya, dengan rata-rata 3 dan standar deviasinya 4. Nah, ini berarti peluang X kurang dari 3,3 dengan rata-rata 3 dan standar deviasinya 0,4. Besarnya, P norm, nama itunya belum dimunculkan. Nama distribusinya 0,7733. Begitu dia P lebih besar dari 3,3, berarti tinggal dikurang, 1 dikurang ini. Itu untuk P. Nah, untuk D sendiri, kalau di di fungsi diskrit, itu untuk menghasilkan nilai peluang titik. Kalau di sini menjadi tidak bermakna nih. Karena kan kalau di continue, peluangnya serba interval kan. Gak jelas nilai D ini. Ya. Nah, yang terakhir ada key. Kalau key buat kebalikannya. Kita punya peluangnya 0,98. 0,98. Berapa nilai X-nya? Dapat 3,82. Yang tadi udah saya jabarkan by rumus ya di PowerPoint. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat poligon dan lain sebagainya. Kalau untuk membuat poligon, pertama teman-teman bangkitkan dulu, misalkan X adalah distribusi normal dengan 1000 rata-rata ini, rata-ratanya 3, standar deviasinya 4 atau variansi 0,16. Ya, ini X disimpan di X. Kalau X pengen tahu tinggal diketikkan. Nah, itu datanya ya. Kemudian kita membuat absis sumbu X. Saya biasa menggunakan ini
S. Ini cuma buat naruh-naruh aja ya. Sekuen, kemudian nilai minimumnya adalah dari X, saya ambil dari X. Maksimumnya juga dari X. Kemudian length-nya, ya Mas? Length. Taruh dulu ya. Nanti setelah ini baru saya selesaikan. Kasih ya. Udah. Kemudian kita bangkitkan. Nah, di sini baru berfungsi yang D tadi. Bangkitkan data ya, taruh di Y, D, norm, dari setiap nilai S ya, dengan rata-rata 3, dengan standar deviasinya 0,4. Oke, nah setelah ini baru kita plotkan. Plot X, Y, X, Y di sini, atau S, ini bukan ya, berarti harus S. Nah itu, ya ini distribusi normalnya seperti ini. Kalau mau pakai garis tinggal ditambahkan type-nya 1. L, line. Jadi berbentuk pakai garis ya. Type-nya L itu line maksudnya. Garis. Nah, itu untuk membentuk distribusi normal di R seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ganti ya tinggal ganti parameternya aja. Berapa? Kalau ininya menjadi lebih besar, misalkan menjadi 2 atau menjadi 6, apa yang terjadi? Tapi dibangkitkan dari X-nya dulu. Dari sini diganti dulu ya, 6. Kemudian kita buat sekuennya. Tuh, kemudian bangkitkan Y-nya. Lalu plot S dengan Y. Dia bergeser. Ya, silakan. Jadi saya sudah menyampaikan bagaimana R ini dimanfaatkan untuk simulasi memahami distribusi data. Dan kalau teman-teman tertarik dengan dunia data science, mau nggak mau harus belajar komputasinya. Karena bisa statistiknya aja tanpa dibarengi kemampuan komputasinya, nggak bisa jadi data scientist. Banyak bermain di R, di Python, tapi prinsip-prinsip dasarnya kita pelajari sekarang. Gitu ya untuk pertanyaan terkait R. Jadi semua distribusi itu bisa kita pelajari lewat simulasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada satu lagi ya, satu soal lagi di bind nomor E. Tentukan nilai C sedemikian sehingga peluangnya adalah 0,90. Gimana, yuk? Siapa yang bisa nih? Yuk, berapa? Ini ya, kita duplikat. Untuk yang E, seperti apa penyelesaiannya? Sama saja, teman-teman. Ya, itu kan sebenarnya pakai absolut ya, kalau mau cepat. Jadi, nomor E itu peluang absolut X, gitu ya, kurang dari 3 plus C, atau X dikurang C. Kita kembalikan ke fungsi asal dulu biar teman-teman nggak bingung. 3 kurang C kurang dari X kurang dari 3 plus C adalah 0,90. Itu.
Ya, ini kan kalau mau dijabarkan menjadi peluang X kurang dari X kurang dari 3 plus C dikurangi peluang X kurang dari 3 min C, hasilnya 0,90. Terus, ini kalau digambar seperti apa? 3 itu kan rata-ratanya. Maaf Pak. Oh, Ya. maaf Pak, saya masih bingung kok di sini jadi X kurang dari 3 min C ya? Kenapa? Kan soalnya. Itu bukannya X besar 3 min C ya, Pak? Kan kalau gambarnya kan gini. Ya, ini 3 kan rata-ratanya. Nah, C-nya itu ada di sini. Ini min C, 3C ya. Ini min C, yang ini C. Ini plus C. Jadi yang mau dicari luas ini nih. Luas ini diketahui 0,90. Berapa C-nya? Paham nggak? Paham nggak, Mas? Oh iya Pak. Nah, sekarang Ya. cara paling gampang gimana? Cara paling gampang adalah kita ambil salah satu sini, ya, ambil salah satu di sini. Udah. Kalau saya potong grafik ini hanya untuk taruhlah sini aja yang paling gampang, ya. Bahwa peluang kurung buka X kurang dari 3 kurang C itu akan kurang sama dengan kalau saya tulis 0,5 dikurangi 0,45, teman-teman ngerti nggak dari mana 0,45? Ini pasti karena normal itu simetris, 0,90 bisa kita pecah di 0,45, ini 0,45. Paham? Nah, luas volume ini, luas di bawah kurva untuk separuh normal itu 0,5. Karena totalnya kan 1. Sehingga ini 0,05. Nah, sekarang teman-teman cari, ya. Ini kita ubah ke bentuk Z, berarti 3 kurang C dikurang 3 per 0,4 itu harus sama dengan berapa 0,05 untuk Z-nya? Minus 0, berapa? Ayo, untuk luasan 0,05 ada di Z berapa? Repotnya pakai tabel gini, harus buka. Kalau pakai R tinggal ketikkan aja 0,05 berapa dapat Z-nya. 0,0 tadi kan 0,05 ya. 0,5 dikurang 0,45 0,005. Nah, sekarang buka 0,005 ada di mana? 0,005 ada di 005. 1,6. 1,6 Minus 1,6. minus 1,6. Ya, yang paling mendekati itu ya. Minus 1,6 berapa, Mas? Minus 1,64 apa minus 1,65? Yang 65 ya, karena yang 0,0505 leket ke sama sih, tengah-tengah. Nah, kalau benernya, nah teman-teman harus interpolasi tuh antara 0,4 dan 0,5 tuh. Jadi minus 1,64 ditambah minus 1,65 dibagi 2. Kalau pengen ngepasnya, jadi minus 1,645. Boleh aja kayak gitu. Oke, sekarang kita pakai aja minus 1,65 ya. Karena ini pendekatan. Nggak usah takut salah. Minus 1,65. Kalau gitu C-nya berapa? C-nya adalah karena sama-sama negatif ya, 3-nya hilang nih. Minus C nanti hilang, jadi 1,65 kali 0,4.
Berapa C-nya? Berapa? 0,4 dikali 1,65. Maaf Pak, screen-nya belum. Iya. Screen yang mana yang Screen-nya belum? Screen yang PowerPoint. Iya. Ya, coba dihitung tuh. 0,4 kali 1,65 berapa? 0,66. 0,66. 0,66. Iya. Coba cek, teman-teman. Jadi, kalau kita 3-nya dikasih 0,66 ya. Betulkah peluang untuk kalau di sini 3 ke kiri ke kanan tambah 0,66 berarti 3,66 dan ke bawah ke sebelumnya dikurang 3 kurang 0,6 berapa? 2,43 44 34 2,34 ya. Oke, 2,34. Betul nggak luasan ini adalah 0,90? Ayo, silakan. Saya pakai R ya. Saya pakai R, teman-teman pakai tabel. Ya, 0,90. Pas.